Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf kami bertiga mengganggu waktu Bapak pagi ini karena Bapak sedang beraktivitas. Ini kami mengganggu sebentar, Bapak mohon waktunya. Kami dari calon gubernurnya ini mendapat tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang dilema etika. Bisa kita mulai ya Pak? Siap, bisa. Monggo silakan. Bapak, kami ingin mengetahui selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika. Terima kasih. Etika itu identik dengan moral, karakter gitu ya. Sedangkan dilema adalah pertentangan. Maka dari itu dilema atau suatu kejadian atau suatu kasus itu dapat teridentifikasi menjadi kasus dilema etika atau tidak, selalu saya konfrontir atau saya bandingkan dengan peraturan atau kode etik yang ada di sekolah. Kebetulan ini ruang lingkupnya adalah sekolah, di mana untuk pendidik dan tenaga kependidikan kita sudah punya kode etik. Kalau berkaitan dengan peserta didik kita sudah punya peraturan sekolah. Nah, semua peristiwa itu kejadian yang barangkali menjadi bertentangan selalu saya bandingkan atau saya sandingkan dengan 2 hal tadi, bertentangan atau tidak. Selama itu terjadi pertentangan berarti terjadi dilema etika. Selama tidak, ya tidak. Memilah-milah dulu ya. Untuk pertanyaan berikutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama terkait dengan kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Keputusan itu kan bukan hanya dimanfaatkan saat itu juga, tetapi kita selalu jauh ke depan manfaat dari keputusan itu, kepentingan itu. Jadi saya selalu berpikir keputusan ke depan apa, dampak ke depannya seperti apa atas keputusan yang diambil tersebut. Maka dari itu keputusan itu supaya tidak subjektif atas pemikiran kepala sekolah. Ya, jika terjadi konflik etika tadi, selalu saya musyawarahkan dengan para wakil kepala sekolah. Andaikan memang dirasa masih ada sesuatu yang belum benar-benar membuat keuntungan jangka panjang, akan saya libatkan dengan para bapak ibu guru yang saya anggap mampu memberikan masukan untuk itu. Jadi biasanya dilema etika itu kan tidak mudah diambil keputusan, diputuskan. Maka saya selalu melibatkan orang lain, minimal adalah para wakil kepala sekolah. Minimal dari pendapat mereka lah yang bisa diambil jalan tengah, karena biasanya kalau ada 2 orang itu biasanya ya tidak mungkin 100% sama, apalagi 3 orang gitu ya. Maka kita ambil jalan tengah sedapat mungkin, kita ambil jalan tengah dari pendapat atau beberapa orang yang dimintai pendapat oleh kepala sekolah. Kita ambil jalan tengah sehingga keputusan diharapkan yang merugikan pasti ada yang dirugikan, tetapi sedapat mungkin dampaknya menguntungkan kita di jangka panjang. Paling tidak kalaupun yang diuntungkan bukan kepala sekolah atau bukan sekolah, setidaknya kalau melibatkan orang, mereka diuntungkan dalam waktu jangka panjang. Jadi ada koordinasi ya? Ada koordinasi, ya, selalu ada koordinasi. Bapak bisa dilanjutkan. Baik Bapak, untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Jas lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Dilema etika itu biasanya kalau di ruang lingkup sekolah ya,
biaya menemukan masalah kasus itu bukan langsung dari kepala sekolah. Biasanya itu atas masukan laporan dari orang lain, baik itu dewan guru, tenaga pendidikan, siswa atau masyarakat. Maka langkah biasanya yang saya ambil itu yang pertama, saya selalu meminta masukan dari si pembawa berita itu, karena yang membawa berita pasti bukan yang membuat masalah itu sendiri. Nah, saya mintai seperti apa, kasus seperti apa kejadiannya, kok bisa jenengan atau si pelapor itu menyampaikan hal semacam itu, kapan terjadinya, di mana, kemudian pihak-pihak siapa saja yang terlibat di dalam kasus tersebut. Nah, setelah itu saya akan mengklarifikasi atau memilah-milah ini dilema etika yang berkaitan dengan siapa, siswa, guru, tenaga pendidikan, atau semuanya, antara guru dengan guru, guru dengan siswa, atau guru dengan masyarakat, atau tenaga pendidikan dengan masyarakat. Nah, setelah ketemu pihak yang terlibat, itu saya akan paling tidak meminta informasi. Kalau guru dengan guru misalnya, ya ada guru yang diperkirakan, saya minta pendapat guru yang diberikan menjadi teman dekat dari yang bersangkutan. Guru yang sana teman dekat, ini juga teman dekat di mana. Karena kalau langsung kepada yang berkasus, bermasalah, biasanya keputusannya tidak akan objektif dan tidak akan, atau susah mencari jalan keluarnya. Maka saya menjalan tengah, karena biasanya manusia guru atau guru biasanya terjadi kasus itu tidak mungkin dipendam sendiri, biasanya dicurhatkan kepada temannya atau siapa dan siapanya. Nah, setelah didapatkan informasi yang saya anggap lengkap dari dua belah pihak, baru saya konfrontir dengan yang bermasalah, berkasus itu ya. Setelah itu disampaikan seperti itu, kasusnya saya rekam, saya dokumentasikan, kemudian saya mengundang, dari seperti tadi saya sampaikan, para pihak atau para wakil kepala sekolah. Dan biasanya dengan masukan dari beberapa pihak, termasuk wakil kepala yang jumlahnya lebih dari satu, biasanya sudah bisa diambil keputusan. Namun andaikan tetap kami libatkan guru atau tenaga pendidikan yang ada di sekolah lebih luas lagi. Pernah ini dilema etika semacam ini berlangsung, dan pernah saya tangani betul di sekolah saya yang pertama, di sekolah yang pertama gitu. Ini masalahnya malah lebih luas lagi karena melibatkan masyarakat, keluarga yang bersangkutan, sekolah, dan sampai ke dinasan. Dan itu juga tidak mudah diputuskan. Dan alhamdulillah keputusan yang saya ambil, walaupun dampaknya jangka panjang, namun bisa diterima oleh semua pihak. Walaupun yang bersangkutan ya sedikit banyak tidak menerima, tapi telah dipikir banyak, andaikan keputusan itu tidak saya ambil, dampaknya malah lebih luas lagi di sekolah yang pertama. Nanti saya ceritakan. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bapak? Dianggap efektif ya? Iya. Pertama, yang kasus etika itu sebenarnya tidak semata-mata etika saja. Dampaknya pasti bukan hanya itu saja, tapi karena kita adalah di ruang lingkup sekolah, instansi resmi, pasti ada dampak di atas etika itu sendiri, yaitu berkaitan dengan sanksi atau kedinasan itu. Dan juga biasanya itu jika segera tidak diatasi, kan dampaknya juga nama baik di masyarakat. Maka paling efektif pengambilan keputusan ini, paling efektif adalah musyawarah mufakat dulu. Saya musyawarahkan, mufakat
ya yang namanya musyawarah kadang juga tidak mufakat dan lebih sering tidak mufakat, tidak bisa diterima salah satu pihak yang berkasus termasuk ini. Karena kasus dua guru itu misalnya ya, itu tidak hanya mereka berdua yang berkasus, sebenarnya kasusnya segitiga dengan kepala sekolah juga pasti, karena ikut campur di sana pihak yang ketiga. Namun demikian karena dampaknya adalah kalau segera tidak diatasi itu dampaknya lebih luas, instansi, kedinasan, masyarakat, maka yang paling efektif adalah musyawarah tadi. Namun jika tidak bisa terlaksana, ini kasus yang pertama saya, itu saya tindakan tegas dengan saya sampaikan aturan yang sudah disepakati bersama. Yaitu kita punya yang namanya kode etik baik guru maupun kode etik tenaga kependidikan. Saya sampaikan tegas itu. Mau menerima nggak musyawarah kita? Jenengan tak kasih sanksi seperti ini, keputusan semacam ini, mau menerima nggak? Semacam itu. Jika terpaksa tetap tidak, maka ada sanksi yang lebih tegas, yaitu kode etik. Pada kode etik itu kan pasti sanksinya lebih banyak, lebih berat. Ya, begitu. Jadi saya musyawarahkan dulu. Jika tidak dikira memang belum sampai keputusan, saya tindak tegas dengan kode etik yang semuanya sudah sepakat. Ya harus sepakat. Kode etik kan harus semuanya harus sepakat. Itu. Baik, selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan terberat itu hati nurani. Tantangan terberat itu pakai teman sudah akrab, siswa sudah terbiasa diajak untuk bekerja sama, mereka suatu saat harus diambil keputusan tegas. Walaupun tadi saya sampaikan tetap ada musyawarah, maka tantangan terberat adalah hati nurani kita. Kadang nggak sampai hati kalau harus tegas. Nah, tantangan yang kedua itu adalah kalau itu masalahnya berkaitan dengan sesama guru atau guru dengan siswa, tantangan terberat itu adalah orang keduanya. Kalau siswa berarti orang tuanya, kalau guru itu keluarga yang di rumah. Itu yang tantangan terberatnya. Bagaimana saya harus menyampaikan gitu loh. Menyampaikan. Pada suatu saat dilema semacam ini yang di rumah itu kadang ya harus tahu. Kadang harus tahu. Terkadang harus tahu. Jangan sampai mereka tahu bukan dari yang semestinya, dari sekolah misalnya. Nah itu tantangan terberatnya itu. Kalau saya menyampaikan teman-teman yang terbiasa mudah, tetapi kalau itu tadi, kalau sudah sampai pihak yang di luar ini loh, yang tidak mudah, itu tantangan terberat itu. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Riswanti, Bapak. Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini Pak Jas mempunyai jadwal tertentu begitu dalam menyelesaikan suatu kasus-kasus atau penyelesaiannya langsung di tempat saat itu? Terima kasih. Karena saya selalu melibatkan orang lain untuk mengambil keputusan atau pemecahan masalah di rumah etika tadi, maka tidak mungkin dapat saya selesaikan saat itu juga. Tahapan-tahapan saya selalu rancang. Pernah loh dilema etika, teman saya itu di sekolah yang kedua itu meminta cerai, sementara suaminya tidak mau bicara. Yang PNS adalah yang ibu istrinya yang di sekolah itu, dengan kepala sekolah yang lama tidak beraninya sama saya ya. Kan jelas tidak mungkin dapat saya selesaikan. Ya saya setujui, jenengan itu saya antar, ada prosedurnya. Saya minta pendapat dari, kebetulan saat itu guru senior saya adalah pengaku pendidikan agama Islam. Bagaimana dipandang dari Islam jika yang mengajukan cerai adalah istrinya? Kan saya juga harus mempertimbangkan itu juga. Jangan sampai saya itu tapi justru membuat merasa bersalah saya setelah tahu hukumnya, kan? Nah, saya selalu meminta pendapat orang lain. Misalnya seorang siswa ini dengan sangat terpaksa
pada anaknya baik, rajin gitu, karena suatu masalah yang tidak kita ketahui, masyarakat lapor ini begini. Kan nggak mungkin langsung keluar, kan tidak mungkin. Pasti saya ada tahapan mengapa bisa terjadi semacam itu. Kan begitu, maka selalu dijadwalkan, diuraikan per kegiatan. Hari ini kita akan ketemu sini, besok ketemu siapa, sampai nanti ketemu jawaban terakhir, keputusan terakhirnya. Tentu bukan di hari itu, pasti ada 1, 2, 3 kali 4, iya. Ada kegiatan yang terjadwalkan besok semacam itu. Biasanya begitu, Bu. Iya, Bapak. Untuk pertanyaan yang pamungkas Pak, Iya. yang terakhir, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Jas dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, manusia itu tidak, menurut saya ya, tidak mungkin bisa segala sesuatunya dilakukan sendiri. Iya. Ya. Sebagai makhluk sosial ya. Iya, sosial. Kalaupun saya di SMP 1 Ambarawa itu saya datang sudah punya 3 wakil, dan kebetulan ketiga wakil kok ya sudah ada garis cocokkan dengan saya. Tapi di sini kan belum pernah saya tangani kasus semacam itu. Walaupun mungkin ada, tapi kan masih dalam taraf-taraf yang wajar. Tapi di 2 sekolah saya itu, kalau saya memilih wakil kepala sekolah itu tidak seperti teman-teman kepala sekolah yang lain. Kalau teman di sekolah yang lain kan biasanya dimintai pendapat dari masing-masing guru, atau paling tidak dipilih oleh guru yang ditunjuk sebagai wakil kepala sekolah, diminta menjadi wakil. Kalau saya tidak, karena saya selalu punya gambaran bahwa wakil kepala sekolah itu adalah orang terdekat di sekolah. Orang terdekat di sekolah. Kalau di rumah terdekat istri, kalau di sini kan wakil kepala sekolah. Itu. Maka saya tidak sembarang untuk memilih wakil kepala sekolah. Judulnya wakil kepala sekolah, ternyata tidak hanya wakil. Dia bukan wakil kalau saya. Itu teman sejajar. Apalagi menyangkut masalah-masalah yang semacam ini. Saya orang baru, ya toh, kadang butuh waktu lama untuk menyesuaikan, mengerti hatinya Bu Juni seperti apa. Kan saya selalu meminta pendapat dari wakilnya. Oh, ini seperti apa toh sebenarnya? Seperti apa. Nah, maka dari itu wakil kepala sekolah adalah orang terdekat saya di sekolah. Maka mereka lah yang berperan penting membantu. Jangan salah, walaupun keputusan ada di tangan kepala sekolah, kadang-kadang wakil kepala sekolah itu, kepala sekolah itu wakil itu yang mampu membackup efek dari keputusan itu loh. Iya, betul. Karena apa? Yang langsung berkecimpung di masyarakat, sesama guru, dengan masyarakat kan hanya itu, guru, tenaga pendidikan, siswa dan masyarakat. Kadang kepala sekolah kan belum kenal. Nah, untuk mengurangi, meminimalkan dampak itu, orang terdekat yang saya libatkan adalah wakil kepala sekolah. Dan biasanya sebenarnya lebih dari 1 wakil. Kalau hanya 1 kan kadang-kadang pertentangan mesti ada, aku ini jenengan ngono. Lah terus orang 3-nya piye? Biasanya lebih dari itu. Nah, orang-orang itulah yang berperan penting dalam pengambil keputusan. Walaupun tidak saya pamerkan gitu, tanggung jawab tetap ada di kepala sekolah. Tetapi yang mampu backup di luar itu biasanya kepala sekolah. Dan di masyarakat sama siswa, orang tua biasanya adalah mereka, walaupun atas nama kepala sekolah. Gitu Ibu. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Kami bertiga sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa pembelajaran hari ini, dan sudah mengganggu waktu kerja Pak Jas. Memang di sela-sela kesibukan kita untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Sama-sama Ibu bertiga semuanya, semoga sukses.
hanya itu yang bisa saya bantu, dan itu kemampuan saya hanya seperti itu, tidak lebih dari itu. Ya, terima kasih Bapak. Itu merupakan ya, seperti yang disampaikan Bu Ris, ilmu baru buat kami ketika kami nanti bisa terjun ke masyarakat selanjutnya. Calon kepala sekolah ya. Insya Allah. Insya Allah. Saya lihat kemarin di yang jenengan ada materainya itu perjanjian apa itu? Ya. Salah satu klausul menyatakan siap kepala sekolah beritanya. Ini betul? Ada. Ada gitu kan? Ada lah. Harus mau gitu ya. Iya. Ya sama-sama. Siap Bapak. Tapi jangan banyak-banyak. Bu tahun ini 1 per 2 baik. Jangan 5 nih. 4 ya? Oh ini 3 ya hari ini ya. Tahun ini 3 ya? Iya, 3. Ya. Unsur 1. Ya, gitu ya. Jadi terima Monggo, kasih Bapak. selamat menjalankan siang. rutinitas masing-masing. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Gimana kabarnya Pak Janta? Alhamdulillah, puji Tuhan baik dan sehat selalu. Harapannya agar saya tetap dapat menjalankan tugas di sekolah ini dengan baik pastinya. Alhamdulillah kalau sehat nih Pak. Oke. Siang ini mohon maaf kami bertiga mengganggu waktu Bapak untuk beraktivitas Pak. Kami dari CGP Angkatan 5. Ini saya Bu Juni, kemudian rekan saya Bu Sarwa Indasari Bapak. Bu Sarwo ini. Dan Saya Riswanti Fauzi. Oke, Bu Riswanti. Iya. ini kami bertiga ada tugas Pak untuk wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan dilema etika. Nah, di sini kami akan bertanya beberapa hal Bapak dan sekiranya bisa digunakan untuk sharing bagi kami. Siap, semoga membantu ya Bu ya bisa menjawab. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Dilema etika yang pasti biasanya bertentangan dengan hati nurani, kadang juga kewonya itu lebih kuat gitu. Misalnya di sekolah saya itu kan kami juga gurunya ada banyak, kadang ada beberapa guru yang tidak hadir ke sekolah karena ada kepentingan keluarga, misalnya harus mendak 1 tahun bapaknya, atau mungkin harus ada acara, ada istri tentara juga di tempat kami, jadi kadang ada izin tugas tentara gitu, ikut persi dan sebagainya. Dan juga ada guru olahraga kami yang kebetulan kan beliau itu juga pelatih sanggar wusu di Ambarawa, juga pengurus di kabupaten, kadang di provinsi, jadi sering meninggalkan tugas sekolah, dan itu bagi saya dilema. Jadi yang paling dilematis di tempat saya itu yang guru olahraga ini, yang mungkin bisa dijadikan satu contoh untuk dilema etika tadi. Jadi kasus guru olahraga yang harus bertugas di 2 tempat di sekolah ini, dan juga sebagai pelatih wusu di Provinsi Jawa Tengah. Begitu. Sibuk nih Pak. Untuk yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang saya ambil contoh yang guru penjasa tinggi, yang pertama kan namanya Pak Bagus, itu kan guru olahraga di sini, dan mencari guru olahraga itu juga sulit, apalagi di sekolah swasta ya. Kemudian beliau juga ngelatih di Sanggar Ambarawa, pelatih wusu di kabupaten, juga pengurus di provinsi. Dulu dia juga mantan atlet, jadi beberapa bulan yang lalu sudah mengikuti pendamping PON di Jayapura, jadi harus meninggalkan sekolah selama 2 minggu lebih. Kemudian kemarin juga ada kejuaraan di Piala Presiden di Surabaya, juga beliau izin. Kemudian yang ketiga sering ikut rapat-rapat juga di kabupaten, di provinsi, dan itu bagi saya dilema sekali. Di satu sisi mungkin ada sisi positifnya, kalau sekolah kami ada guru yang bisa berprestasi seperti itu, bisa membanggakan sekolah. Tapi di satu sisi di sekolah ini paling mau tidak mau harus kehilangan beberapa waktunya untuk dengan anak-anak, itu yang jadi dilema. Jadi pertanyaan ini gimana Bu? Jadi
untuk menjalankan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusannya yang pasti pertama karena ini sudah berkaitan dengan yayasan ya, karena kan beberapa jangka waktu mungkin juga berkaitan dengan jumlah jam kerja, jumlah gaji dan sebagainya mungkin. Jadi saya yang pasti kalau dari saya pribadi mengizinkan dan teman-teman juga langsung saya putuskan bersama di kantor itu dengan rapat itu yang pasti ada surat izin resmi dari pusat, dari Pak Bagus yang izin itu. Kemudian yang kedua saya langsung menyampaikan ke pihak yayasan, jadi di bidang Kabid Pendidikan Umum, kemudian di bidang HRD-nya dan dengan Romo Yayasan saya langsung menyampaikan bahwa guru kami akan ada kegiatan seperti ini. Dan kalau dari pihak yayasan atasan sudah mengiyakan, ya mau nggak mau kita juga harus mengikhlaskan, memutuskan untuk boleh meninggalkan sekolah dengan beberapa catatan tadi, harus ada surat izinnya, kemudian mungkin bisa mengganti jam waktu kita, bapaknya ini bisa ngajar di lain waktu, jadi mungkin jamnya dipadatkan dulu dan sebagainya. Atau biasanya saya yang ngisi, karena kan resiko jadi kepala sekolah itu kadang ngisi semua mapel, jadi saya bisa memasuki kelas-kelas yang kosong. Jadi selama ini tidak ada keberatan, meskipun dilema sekali ya, karena anak-anak harus ditinggal, dan itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan gitu, biar satu sama lain juga mendapat bagian yang sama. Jalan semua Pak. Terima kasih Bapak untuk jawabannya dan sharingnya. Untuk pertanyaan berikutnya saya persilakan untuk rekan saya. Bu Sarwoinda. Iya. Baik Pak Darta, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Bapak? Untuk menyelesaikan masalah tadi ya. Ya hampir seperti jawaban nomor 2 tadi ya. Yang pasti kalau ada izin-izin seperti itu harus ada surat resmi dulu dari pihak yang mau izin. Misalnya Pak Bagus tadi harus ada surat izin resmi dari yang penyelenggaranya. Kemudian juga tidak boleh waktu mepet, jadi harus beberapa hari sebelumnya sudah menyampaikan. Kemudian yang ketiga, saya juga menyampaikan ke pihak atasan, pihak yayasan, begitu juga dengan yang bersangkutan juga harus izin secara langsung, jadi biar dua pihak itu bisa langsung bersama-sama menyampaikan keperluannya. Kemudian yang selanjutnya saya juga tidak minta timbal balik ya, tapi harapannya ketika guru kami bisa berprestasi, bisa membanggakan atau mengharumkan orang lain, harapannya di tempat ini juga ada sesuatu yang bisa digali dari anak-anak, dari bakat-bakat, dari Pak Bagus kemampuannya juga di sekolah ini bisa ditularkan gitu. Jadi tidak hanya menularkan di luar, tapi yang di sekolah ini juga mau veteran sih harapannya seperti itu. Jadi langkah-langkahnya begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Darta, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif ya? Yang paling efektif. Yang paling efektif yang pasti pertama kita komunikasi langsung dengan pihak guru atau siapapun yang bukan menyalahgunakan, ya, maksudnya ada sesuatu yang harus dilema tadi. Yang pasti kita komunikasi dulu berdua, maksud dan tujuannya seperti apa, kenapa bisa begini begitu dan sebagainya. Misalnya contoh yang lain ketika guru harus izin mendapat orang tua dan sebagainya, kan kita juga tidak bisa melarang ya, karena itu juga hati nurani dan sebagainya. Jadi yang pertama komunikasi dulu, kemudian yang kedua ada solusi lain kan dari pihak yang mau izin. Misalnya kalau yang ada acara keluarga kan bisa nitip tugas dan sebagainya. Kalau yang berhari-hari mungkin bisa nanti Pak saya nuker jam di lain waktu, jadi bisa dipadatkan dengan guru yang lain. Itu yang pertama komunikasi, yang kedua cari solusi yang terbaik bagaimana. Yang ketiga pihak guru-guru yang lain juga harus tahu keperluannya biar tidak menjadi pembicaraan di belakang ya, jadi biar sama enak. Dan yang terakhir yang pasti langsung dengan pimpinan yayasan dan kami, itu yang paling aman toh buat kebaikan bersama. Itu. Baik Bapak, untuk yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Tantangannya itu yang itu memang kelemahan saya juga. Saya itu orang Jawa gitu. Jadi rasa ewok itu masih kental bagi saya. Apalagi saya kan juga baru beberapa tahun baru tahun ketiga jadi kepala sekolah,
dan saya sudah terbiasa dengan teman-teman gitu, jadi kayak konco dewe. Iya. Jadi rasa sungkan itu yang paling menjadi kendala bagi saya untuk tidak menolak, itu yang paling sungkan. Menolak itu saya paling paling sungkan. Menolak, kemudian menyuruh, kadang saya juga kelemahannya kalau harus mendelegasikan itu kadang ya agak sungkan, itu yang masih saya jadi tantangan tersendiri itu. Jadi ya itu tadi hal-hal yang menghambat saya untuk memutuskan itu karena rasa sungkan, karena hubungan yang selama ini dengan teman sudah relasi lumayan dekat gitu kan, sama-sama guru, jadi sudah terlalu kayak konco dewe, sekarang harus berbeda, harus memutuskan hal yang lain, itu yang jadi tantangan tersendiri buat saya. Jadi masalah rasa yang masih jadi kendala. Untuk dari saya sudah cukup Pak Darta, Iya, nanti bisa kita lanjutkan Bu Riswanti. Susah ini mesti Ya, ini. Oh ya, terima kasih karena sudah diinterogasi. Diberi kesempatan untuk karena sharing. ewo tadi kita diterima ya. Enggak, saya juga jadi belajar, jadi tahu kok Oh, dilema etika gitu. Oh iya. Oke. Selanjutnya ya Pak, apakah Pak Darta ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah langsung panjenengan itu menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tadi ya Pak ya? Dan selanjutnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Darta jalankan? Kalau jadwal tidak ada Bu dari saya ya, karena kan kadang kasus-kasus atau dilema-dilema itu kan tidak rutin ya, kadang kan munculnya juga insidental gitu. Jadi ketika memang bisa diputuskan langsung ya langsung kita ambil jalan terbaiknya. Yang pasti tadi setelah semua berjalan, pihak-pihak yang sudah menyelesaikan tugasnya tadi, dilema tadi, setelah melaksanakan tugas saya panggil kembali untuk klarifikasi bagaimana sudah menjalankan izinnya, misalnya izin tadi yang ke Papua, ke Surabaya dan sebagainya sudah menjalankan. Kemudian tidak lanjutnya bagaimana, besok mau apa, misalnya untuk mengganti jam yang kosong dan sebagainya gitu. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah kita tidak ada yang berat-berat tuh untuk yang kasus dilema ini, karena kan di guru kami juga tidak banyak, jadi rasa memahami dari saya juga semakin kuat. Toh juga teman-teman di sini itu jam loyalitasnya juga tinggi ya, jadi tidak pulang pas bandel. Ketika kita mungkin izin pulang gase, ada sewaktu-waktu mereka juga pulangnya sore dilebihkan itu, jadi ya biar imbang, jadi tidak hanya semata-mata tugas saja. Ya, selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau di tempat kami kan kebetulan memang gurunya ya sedikit, kemudian juga tidak ada guru yang yang susah, yang beratnya yang harus ngelah begini begitu. Jadi ya semua teman di sini membantu, tetapi pasti ada satu ya atau beberapa yang pasti wakil kepala sekolah karena saya ajak untuk berdiskusi, karena mau nggak mau kan dia juga nanti yang ketika saya tidak ada di sini juga yang menjadi penerus di sini juga, mungkin ketika mewakili saya kemana. Kemudian yang selanjutnya pasti ke pihak pimpinan yayasan ya, dari Romo, dari Kapendik, Kepala Pendidikan Umum, pokoknya apa-apa yang kalau ada sesuatu yang mengganggu bisa langsung menyampaikan ke pimpinan gitu. Jadi itu yang menjadi backup saya untuk ya mau berani, mau mencoba, dan ya itu begitulah. Berarti bersama-sama ya, intinya gitu. ya, karena kan kepala sekolah di swasta kan bukan sesuatu yang apa ya, yang harus yang ibaratnya yang beda itu, ini kan pelayanan, jadi ya harus disokong, karena kalau di swasta biasanya itu pada menolak. Jadi yang sudah bersedia itu ya memang harus dibikin satu sama, atau besok juga pasti akan berganti. Ya, ini pertanyaan terakhir ya tadi ya Pak ya, sudah terakhir tadi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami bertiga di sini. Pokoknya rasa terima kasih yang tidak terhingga karena panjenengan sudah kerso memberi ruang kepada kami untuk wawancara terkait dengan tugas calon guru penggerak.
Saya kira itu Pak, terima kasih. Terima kasih kembali. Mohon maaf kalau sekiranya jawaban-jawaban saya belum mewakili atau tidak menjawab mungkin ya. Jadi mohon dimaafkan. Sudah luar Ya, biasa. saya sudah berterima kasih ya sudah didatangi malah ngasto nopo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara dengan 2 kepala sekolah yang sudah saya lakukan, saya dapat merefleksi antara lain hal-hal menarik yang muncul pada wawancara tersebut adalah bahwa kepala sekolah tersebut sudah mengatasi masalah dilema etika ini dengan metode 439, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja mungkin urutannya tidak urut, jadi acak ya yang 439 tersebut. Kemudian hasil wawancara dari 2 pemimpin sekolah yang saya wawancarai, ada persamaan, yaitu pada saat tantangan, yang merupakan tantangan antara lain adanya rasa ewo pekewuh atau rasa tidak enak, karena yang bermasalah untuk lingkungan sekolah tersebut adalah rekan sendiri, rekan sesama guru. Kemudian menurut saya ada yang menonjol dari wawancara kedua pemimpin sekolah tersebut, yaitu pada Bapak Jasmani, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Kepala SMP Negeri 1 Ambarawa, di mana sebelum menyelesaikan masalah, beliau tidak serta-merta langsung menyelesaikan masalah, tetapi beliau akan mencari tahu terlebih dahulu dari rekan-rekan terdekat yang mempunyai masalah tersebut, sehingga menggali info, mengidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian setelah info terkumpul, sehingga Pak Jasmani tersebut akan memutuskan suatu masalah tersebut sesuai dengan fakta-fakta atau info-info yang ada. Kemudian dalam mengambil keputusan, Pak Jasmani itu tidak langsung seketika ya, seperti yang disampaikan tadi. Kemudian setelah menggali info, Pak Jasmani akan menjadwalkan terlebih dahulu, sehingga keputusan yang diambil akan menjadi lebih bijaksana. Kemudian untuk saya sendiri, saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika ini di lingkungan saya dengan menggunakan metode 439 tersebut, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Saya akan menerapkannya kapanpun setiap saya dihadapkan pada masalah dilema etika. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.